Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawan Ari Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan UAS Robotika. Jadi yang pertama ialah PID Controller Wall Following Robot menggunakan metode PSO. Jadi pada PSO ini yang perlu diatur pada simulasinya yaitu ialah KP Proportional Gain, yang kedua KI Integral Gain, yang ketiga KD Derivative Gain, yang keempat iterasi, kelima set point. Kelima Kelima poin ini dapat ditemukan pada main file PID controller yang bernama pso_pid.m. Di sini bisa dilihat KP, KI, KD, set point, dan iterasi. Di sini kita harus mengatur nilai-nilai tersebut sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada simulasi ini juga ditambahkan indikasi pada bagian akhir program. Jadi pada akhir simulasi ini selain memperlihatkan robot juga akan menampilkan indikasi SSE, iterasi KP, KI, dan KD. Jadi nanti indikasi ini akan muncul di atas tampilan robot. SSE sum square error adalah jumlah error set point sampai jarak robot yang dikuadratkan selama iterasi. Misalnya 515 yang saya pakai pada gambar yang tadi lalu dijumlahkan. SSE yang kecil itu adalah yang terbaik. Controller PID mendapatkan input dari error selisih antara set point dan jarak robot ke dinding. Jika error negatif, maka robot belok kanan mendekat ke dinding. Jika error positif, robot belok ke kiri menjauh dari dinding. Jika error sama dengan 0, robot mempertahankan jarak dengan dinding atau lurus jika dindingnya lurus. Berikut merupakan program yang ditambahkan pada akhir. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada simulasi ini dilakukan 3 percobaan dan mencari hasil paling optimal dari ketiga percobaan tersebut. Berikut percobaan yang saya lakukan. Saya melakukan percobaan 3 kali dengan data sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel beserta hasilnya. Di sini tertera set point, iterasi, KP, KI, KD, dan SSE. Dari percobaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1, robot mampu bergerak melalui obstacle tanpa hambatan dan memiliki nilai SSE yang kecil. Namun robot tidak berhenti pada set point, melainkan melewati set point yang telah diatur. Hal yang sama juga terjadi pada gambar 2. Bisa dilihat pada gambar 1, robot berhasil melewati obstacle dengan sempurna tanpa hambatan, tetapi dia tidak berhenti pada set point yang telah diatur. Harusnya jika ingin lebih optimal, robot harus berhenti pada set point yang telah diatur. Begitu pula dengan gambar yang kedua, sama dengan gambar yang satu. Pada gambar 3 merupakan percobaan yang paling optimal karena robot mampu berhenti tepat pada set point dengan SS yang tidak berbeda jauh dengan gambar 1 dan 2. Jadi pada gambar 3 ini robot berhasil melewati obstacle dengan baik dan juga dapat berhenti pada set point yang telah diatur. Kemudian yang kedua yaitu FLC Control Wall Following Robot menggunakan Genetic Algorithm. Hal-hal yang perlu diatur ialah membership function 2, membership function 3, keempat iterasi, dan kelima set point. Kelima poin ini bisa ditemukan pada file ga_flc.m, yaitu main file dari FLC Control WFR menggunakan Genetic Algorithm ini. Bisa dilihat MBF1, MBF2, MBF3, set point, dan iterasi. Semua ini harus diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian pada simulasi ini juga ditambahkan indikasi pada bagian akhir program seperti pada PSO yang tadi. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada simulasi ini dilakukan 3 percobaan dan mencari hasil paling optimal dari ketiga percobaan tersebut. Berikut tabel percobaan yang telah saya lakukan. Di sini tertera set point, iterasi, membership function 1, membership function 2, membership function 3, dan SSE. Berikut juga dengan keterangannya. Dari percobaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1, robot berhasil bergerak melalui arena yang telah dibuat dan berhenti pada set point yang telah diatur dengan nilai SSE sebesar 34.
Pada gambar 2, robot berhasil bergerak melalui arena dengan nilai SSE 34, namun robot berhenti melewati set point yang telah diatur. Hal yang sama juga terjadi pada gambar 3. Robot berhasil bergerak melalui arena dengan nilai SSE 39, namun robot berhenti melewati set point yang telah diatur. Dari ketiga percobaan tersebut, percobaan pada gambar 1 merupakan hasil yang paling optimal karena robot mampu berjalan melalui arena tanpa hambatan dan berhenti tepat pada set point yang telah diatur serta memiliki nilai SSE yang kecil, yaitu sebesar 34. Perlu diingat bahwa semakin kecil nilai SSE-nya berarti percobaan ini telah optimal. Semakin optimal maksudnya. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan simulasi atau percobaan yang telah dilakukan di atas, bisa disimpulkan bahwa GAFLC lebih optimal dibandingkan dengan PSO PID. Hal ini dikarenakan nilai SS yang didapat GAFLC lebih kecil daripada PSO PID. Semakin kecil nilai SS yang didapat, maka robot akan bergerak pada arena dengan lebih optimal. Selain itu, pada simulasi di atas dapat dilihat pada PSO PID ketika robot berbelok selalu terlalu melebar atau yang bisa disebut overshoot dibandingkan dengan GAFLC. Terima kasih, demikian yang biasa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.